Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kulluhu lillah ala kulli syai'in ayah amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi menuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari saum yang kita kerjakan adalah agar kita pelaku dan pelaksananya bisa merasakan kelemahan yang kita miliki. Kita bisa merasakan kekurangan yang kita miliki. Kita bisa merasakan hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha Gagah, hanya Allah yang Maha Perkasa. Beliau menuliskan dengan ungkapan, wa man lam yushahidil insan yujilla nafsahu wa azzahu la yara izzata maulahu wala qahrahu. Selama manusia tidak pernah merasakan kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya, kekurangan dirinya, maka selama itu pula dia tidak akan pernah merasakan bahwa Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Gagah, Allah yang Maha Perkasa. Kita ini manusia makhluk yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Contoh kecil misalnya, mata kita Allah berikan keterbatasan. Dahulu ketika kita muda, sekian meter objek yang kita lihat itu masih terlihat dengan jelas, tegas. Tetapi seiring waktu kemudian, benda yang semula jelas itu kita lihat sudah mulai buram, sudah mulai tidak jelas dan tidak tegas. Disambung ke kaca panon. Ada keterbatasan penglihatan yang kita miliki. Bahkan tidak hanya jarak yang membatasi. Ada tembok yang membatasi, kita tidak bisa melihat objek di balik tembok itu. Apakah ada orang Bogor yang dia tinggal di Bogor View 2, matanya bisa melihat sampai Medan tembus pandang, ke Semarang, Katingali, ke Medan, Katingali, ke Surabaya, Katingali? Ada enggak? Allah batasi dengan jarak dan objek lain yang menghalangi objek yang kita lihat. Kalau seandainya kita tembus pandang, ini jamaah tidak punya kemuliaan di hadapan saya. Saya tembus pandang misalnya, ini gak punya kemuliaan. Kenapa? Semua barangnya saya lihat, ukurannya beda-beda, gak punya kemuliaan. Mau makan gak jadi, Pak. Arek makan, ningali ke kanan, rampak kernagok di Cisadane. Itu jadi ngahuap, lagi ruk atuh. Lihat ke samping kiri, orang semplak nagok di imahna masing-masing beres buka, pernah nagok di kamar mandi. Gak jadi kita ngahuap, kunaon, lagi ruk atuh. Kita nggak sempat menikmati dunia ini. Kalau mata kita tembus pandang. Allah berikan batasan penglihatan yang kita miliki. Syukuri oleh kita, Allah berikan keterbatasan itu. Gak ada orang yang super. Bahkan semakin tua, semakin sulit kita melihat. Maca HP, ikut kieu, suka teker selfie, mereka maca WA. Allah berikan keterbatasan. Syukuri oleh kita keterbatasan itu. Pendengaran kita Allah juga batasi. Apa ada orangnya lagi di Baitur Ridwan, ada ucing parasya di Medan, kakuping ku urang. Terbatas pendengaran kita. Sekian desibel kita tidak mampu mendengar. 1000 desibel maka akan pecah gendang telinga yang kita miliki. Terlalu kuat suaranya,
ada keterbatasan pendengaran yang kita miliki. Semakin tua, semakin terbatas. Ada tetangga nanya, tetangga batur nanya, kita jawab banyak hahnya. Bapak sehat? Hah? Bapak mau kemana? Hah? Terbatas pendengaran yang kita miliki. Allah batasi. Bahkan ingatan yang kita miliki Allah batasi. Ingatan kita Allah batasi. Punten, masih ingat waktu dilahirkan ke alam dunia sama ibunya? Waktu lahir ingat? Udah lama ya, terlalu lama itu mah. 40 tahun kapungkur ya mah. Tanggal 2 April 2010 hari apa? Baru 11 tahun. Lupa ya? Allah batasi ingatan kita. Tanggal 3 Maret 2010. Lama lah. Esek, ingat tahu. Bahkan kerling matanya ke sebelah kanan. Jadi kalau mata kita ke sebelah kanan itu kita sedang mencari imajinatif, sedang berdusta. Makanya kalau kita nanya orang lihat matanya. Kalau mata ke sebelah kanan dia sedang berbohong. Kalau mata ke kiri dia sedang mencari memori. Berarti dia sedang jujur. Jadi kalau nanya orang lihat matanya. Pak, di mana? Nggak bohong. Pak, di mana? Ke kiri. Sedang mencari memori, sedang jujur. Dan itu refleks, nggak bisa direkayasa. Tanggal 2 September 2020 hari apa? Baru setahun, belum setahun kayak. Asin? Asin. Tanggal 2 Maret 2022 hari apa? Karaksa bulan kemarin? Lupa. Asin, asin. Hah? Hari Kamis. Cibing mah Perebo. Tanggal 1 April 2022 hari apa? Karaksa Minggu. Hah? Jumat. Leheung kene inget eta mah. Kemarin Pak, jam 20 malam kita lagi ngapain? Hah? Kerja. Kerja doang ingatnya teh. Detailnya kita nggak tahu. Ingatan pun Allah batasi. Aya carita apa ieu mah dongeng. Renenge dongeng. Ngamu bodoh budak cengeng dongeng. Orang tua itu aki-aki kalau mandi ke Ciliwung, ke Pancuran baheula mah. Jalan kaki 2 kilo lempang oge. Setiap mandi itu barang ketinggalan. Lohor mandi sabun tinggalin, mandi asar gayung tinggalin, mandi maghrib anduk leungit, mandi subuh emper tinggalin. Setiap kali mandi sini nih nyarekan kasih aki. Itu ge barang carga bayar ke hutang geus leungit deui. Cek saaki kumaha atuh ari poho. Nanti kalau mandi semua barang ditulis di kertas lembar. Cek sini nih. Si aki nurut. Da sieun ku sini dicarekan, digembreng wae unggal balik. Si aki nurut, setiap barang yang dibawa ditulis di kertas lembar. Ambil kertas lembar, dia tulis sabun, odol, sikat, gayung, ember, kaos sangsang, kolor, samping, anduk ditulis. Beres mandi, ka Ciliwung, ka Pancuran, dicek sama dia satu persatu. Sabun checklist karena gayungkeun, sikat checklist karena gayungkeun. Odol checklist karena gayungkeun, gayung checklist karena emberkeun. Kaos sangsang checklist simpen na tak-tak. Kolor checklist simpen dina tak-tak. Anduk checklist simpen na tak-tak. Kain checklist simpen na tak-tak. Terakhir ember checklist. Lempang balik ka imah bakat di kumaha bari ngahewat lempangna. Tatangga kapanggih seuri milu seuri manehna. Tatangga kapendak milu gumujung manehna. Setiap ketemu dengan sahabatnya ketawa dia ikut ketawa. Sampai ka imah sini nih geus kepadega hareupeun kantong. Mata burulung dibeureukeun, irung repeh dimajukeun, bibir maju itu kekerot. Leungeun kieu di tukang. Cik si aki, naon ieu ngambek di lain. Barang kabawa kabeh ayeuna mata tingali dicek we hiji-hiji ku aing. Rek ngambek.
di checklist. Naon cek sini ini. Cek sini ini heuh sia. Barang kabawa kabeh. Kan eueuh nu dipake. Sia keningali ka handap. Geuningan. Paingan di jalan ke tiris. Batur suri ngelusuri sugan teh ngeusurikeun. Si horeng teu make naon si akina. Da kabeh nyangsangna tak atuh. Osang-sangna ieu, kolorna ieu, sampingna ieu, andukna ieu. Oh nu dipake. Saum Ramadan sebenarnya menghadirkan sebuah rasa kepada kita pelakunya. Apa? Ternyata kita manusia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Maka hadirkan hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha Perkasa. Hadirkan di hati kita, hadirkan di jiwa kita, hadirkan di rasa kita. Wa man lam yushahidil insanu illa nafsahu wa azzahu la yara izzata maulahu wala qahrahu. Selama manusia tidak pernah merasakan kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya, kekurangan dirinya, maka selama itu pula dia tidak akan pernah merasakan bahwa Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha Perkasa. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik yang kita rasakan, dan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari saum yang kita kerjakan selama sebulan ini. Semoga Allah berikan waktu kepada kita untuk bisa meresapi dan merasakan hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha Perkasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.